Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare. Untuk edisi kali ini tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, adanya laporan masyarakat terkait acara yang digelar di salah satu kampus tidak menerapkan protokol kesehatan, petugas dari Satpol PP turun langsung ke lokasi melakukan pembubaran. Satpol PP Kota Parepare membubarkan acara lomba patrol yang digelar di salah satu kampus di Kota Parepare. Kegiatan dibubarkan usai petugas mendapatkan laporan bahwa kegiatan tersebut tidak mengantongi izin dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Parepare. Di lokasi, petugas juga mendapati beberapa pelanggar yang dilakukan panitia, yakni tidak adanya jaga jarak yang dilakukan para peserta dan penonton. Penyidik Satpol PP Kota Parepare Aryadi mengungkapkan, pihaknya mendapatkan banyak laporan pengaduan masyarakat terkait dengan kerumunan orang pada event tersebut. Maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya mendatangi dan menertibkan acara. Menurutnya, panitia acara hanya mengantongi izin kegiatan dari pihak kampus, namun karena hal ini mengakibatkan terjadinya kerumunan di sekitar lokasi acara, maka pihaknya membubarkan kegiatan itu dan meminta surat rekomendasi dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Parepare. Ya, jadi terkait yang kemarin ya di IAIN, kemarin itu kami melakukan patroli rutin setiap malam ya. Setiap malam kami melakukan patroli terkait penegakan pengawasan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan. Jadi pada saat patroli kami mendapatkan laporan, ya ada laporan sehingga kami langsung meluncur ke lokasi untuk mengecek kebenarannya, dan ternyata kita sampai di sana ya kita menemukan ada banyak orang di sana, ada kegiatan di dalam kampus, sehingga kami berinisiatif untuk memanggil dan menemui panitia, adik-adik panitia festival religi. Jadi setelah kami konfirmasi terkait izin dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare, ternyata tidak ada ya, tidak ada, hanya yang ada itu izin dari kampus seperti itu, sehingga ya kami menginstruksikan untuk menghentikan untuk sementara kegiatan pada malam hari itu dan mengarahkan, ya kami mengarahkan ke panitia, ke adik-adik panitia untuk mengurus izin dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare. Seperti itu. Selain tidak memiliki izin, apa-apa saja dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat itu? Ya tentunya kerumunan karena ini banyak sekali penonton yang hadir saat itu. Ya. Apanya? Dari pihak kampus sendiri? Ya. Apakah akan dilakukan pemanggilan dari pihak kampus selain dari panitia? Ya, nanti kita berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Mirsa, dalam rangka Hari Ulang Tahun Wanita Islam Kota Parepare ke-69 tahun yang dirangkaikan dengan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, Wanita Islam Kota Parepare menggelar Bazar Ramadan. Wanita Islam Kota Parepare menggelar Bazar Ramadan. Bazar tersebut bahkan mendapat potongan hingga 53% yang digelar pada Sabtu sore 24 April 2021.
Penggelaran bazar yang menyasar untuk masyarakat yang kurang mampu tersebut dalam rangka Hari Ulang Tahun Wanita Islam Kota Parepare yang ke-69 tahun yang dirangkaikan dengan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Ketua Wanita Islam Kota Parepare Dr. Haja Nur Hayati Ali mengatakan setiap tahun pihaknya memang rutin melaksanakan amaliyah Ramadan. Di bulan Ramadan kali ini bertepatan dengan Hari Jadi Wanita Islam Kota Parepare yang juga merupakan Hari Kartini yang telah menggagas lahirnya zaman emansipasi wanita di Indonesia. Maka sebagai ibu, menurutnya wanita Islam harus mengenangnya dan berharap ke depannya wanita Islam Parepare semakin jaya dan selalu peduli bagi masyarakat yang tidak mampu. Harapan kita semoga wanita Islam semakin jaya pada masa-masa yang akan datang karena kegiatannya itu bukti nyata. Jadi betul kegiatan wanita Islam itu sangat pro kepada masyarakat yang tidak mampu. Adapun ratusan paket yang disediakan dari bazar Ramadan tersebut, dalam satu paket diantaranya ada 2 liter gula pasir, 2 liter minyak, dan 1 kilogram terigu berkualitas. Bazar ini sendiri sebelumnya diperoleh dari sumbangan wanita Islam Parepare berupa uang tunai dan paket. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang pada momen meningkatnya jumlah penumpang, aparat gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, TNI dan Polri melakukan pemantauan pelabuhan Nusantara Parepare. Larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah tak membuat pemudik takut untuk pulang ke kampung halaman. Para pemudik memanfaatkan sebelum larangan tersebut diberlakukan. Hal ini terlihat saat ratusan penumpang dari Kalimantan turun di Pelabuhan Nusantara Parepare pada Senin 26 April 2021. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI yang turun langsung memantau bongkar muat di pelabuhan tersebut mengatakan jajarannya bersama unsur TNI Polri terus melakukan pemantauan. Pemantauan ini kita akan laksanakan secara berkesinambungan karena kita ketahui berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 mulai tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei diadakan pengendalian transportasi termasuk moda transportasi laut di Pelabuhan Nusantara ini. Jadi sudah ada bahwa setiap penumpang diwajibkan memiliki swab PCR atau antigen yang berlaku 1x24 jam. Alhamdulillah kita melihat tadi tim kesehatan pelabuhan sudah mengecek kondisi para penumpang sebelum turun di Pelabuhan Nusantara ini. Terima kasih. Untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba serta barang terlarang lainnya, jajaran Polsek KPN Pelabuhan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan barang bawaan penumpang serta menghimbau penerapan protokol kesehatan. Kapolsek Pelabuhan Nusantara Parepare AKP Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya terus meningkatkan pengamanan di wilayah pelabuhan sesuai dengan koridor yang berlaku. Kami dari Polsek KPN bersama Dinas Perhubungan melaksanakan pengamanan terkait dengan kedatangan kapal dan soya dan poin soya dari Nunukan dan Samarinda. Terkaitnya itu kami bersama Kadis Perhubungan memantau kondisi di pelabuhan ini, yaitu tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Jadi kami berterima kasih kepada Dinas Perhubungan karena membantu kami melaksanakan pemantauan. Kami dari Polsek KPN tetap melaksanakan pengamanan sesuai dengan koridor yang berlaku. Saya kira demikian. Sementara itu, aparat TNI dari Kodim 1405 Melusutasi Sermalinggar mengatakan pihaknya membackup sesuai dengan surat perintah, termasuk dalam pengawasan protokol kesehatan di pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari pihak TNI sesuai surat perintah membackup instansi terkait mengenai keadaan di pelabuhan, dan
terutama Pak, kami dari pihak TNI tidak lupa menyampaikan seperti sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kapolsek dan Kepala Dinas masalah protokol kesehatan. Karena ini mudik dari seberang masuk ke Pelabuhan Parepare, kita selalu antisipasi jangan sampai penyebaran virus corona ini akan terjadi lagi. Sementara di daerah kita Parepare ini sudah ada penurunan drastis, seperti penyampaian dari Bapak Wali Kota sudah ada penurunan drastis. Itu yang perlu kita jaga bersama supaya virus ini tidak akan berkembang lagi. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Wakil Wali Kota Parepare bertindak sebagai pemimpin apel pada peringatan Hari Kesadaran Bencana tingkat Kota Parepare yang dilaksanakan di lapangan upacara Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Pelaksanaan apel peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional merupakan salah satu bentuk upaya membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana, semangat tolong-menolong, gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dalam sambutannya saat bertindak selaku pemimpin apel pada Hari Kesiapsiagaan Bencana tingkat Kota Parepare di lapangan upacara Kota Parepare pada Senin 26 April 2021. Apel peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional pada hari ini merupakan salah satu bentuk upaya membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana, semangat tolong-menolong, gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang diperingati pada tanggal 26 April bertepatan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027 tentang penanggulangan bencana yang memberikan perubahan paradigma penanggulangan bencana dari perspektif responsif ke preventif. Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah dan Dim 1405 Malusetasi yang diwakili Kasdim 1405 Malusetasi Mayor Infantri Obaran Tandirerung, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare, dengan diikuti peserta apel siaga bencana diantaranya dari unsur TNI Polri, Dinas Perhubungan Parepare, Dinas Kominfo Parepare, Orari, Kelurahan Tangguh, Call Center 112, Damkar, Satpol PP, serta BPBD Kota Parepare. Apel kesiapsiagaan bencana yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia ini ditandai dengan mengajak para peserta untuk melakukan pemukulan kentongan serta membunyikan sirina. Usai pelaksanaan apel, Wakil Wali Kota Parepare bersama Kapolres Parepare dan Dim 1405 Malusetasi melihat dari dekat peralatan yang disiapkan oleh para peserta sebagai perlengkapan dalam mengantisipasi setiap kejadian bencana. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, meski hingga saat ini belum ada kasus sayuran dan buah berpestisida yang ditemukan di Kota Parepare, namun seiring meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat pada bulan suci Ramadan serta jelang Hari Raya Idul Fitri, Dinas Ketahanan Pangan semakin meningkatkan pengawasan terhadap pasokan pangan yang masuk ke Kota Parepare. Melihat banyaknya pasokan sayur dan buah yang masuk ke Kota Parepare sejak beberapa minggu terakhir, pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare memperketat pengawasan pangan segar, baik di pasar tradisional maupun di retail modern yang ada di Kota Parepare. Kepala Bidang Konsumsi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Haja Mardiana Watika mengungkapkan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pihaknya rutin ke lapangan melakukan pengawasan guna memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Meski sejauh ini pihaknya belum menemukan sayur dan buah yang mengandung pestisida dan formalin, tapi Haja Mardiana Watika tetap menghimbau masyarakat agar selalu teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi sayur dan buah. Kegiatan kami yang akan kami laksanakan menjelang Idul Fitri atau Hari Raya ini, kami akan turun ke lapangan
melakukan tes uji formalin dan pestisida pada sayur dan buah. Jadi kita mengambil PSAT, pangan segar asal tumbuhan, untuk dilakukan pengujian, baik itu di pasar tradisional maupun di retail modern. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, DPD Wahda Islamiyah Parepare berbagi makanan buka puasa serta membagikan beberapa paket Al-Quran sebagai bentuk upaya mendukung pemerintah dalam pengentasan buta aksara. Panitia Amaliyah Ramadan DPD Wahda Islamiyah Parepare menunjukkan kepeduliannya dengan melaksanakan kegiatan tebar iftar Nusantara pada hari Sabtu 24 April 2021 yang lalu. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di setiap bulan Ramadan, berupa pemberian paket makanan berbuka puasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Panitia Amaliyah Ramadan DPD Wahda Islamiyah Parepare, Ustadz Zuljalali wal Ikram, di tengah kegiatan menjelaskan ada 150 paket makanan berbuka puasa yang dibagikan di beberapa titik masjid yang ada di kota Parepare dan juga di Panti Asuhan Al-Birru Kota Parepare. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Amaliyah Ramadan DPD Wahda Islamiyah Parepare, alhamdulillah hari ini telah membagikan sebanyak 150 paket iftar di beberapa titik masjid yang ada di Parepare dan juga salah satunya berada di Panti Asuhan Al-Birru, dan juga dibarengi dengan pembagian tebar Al-Quran di beberapa masjid yang ada di kota Parepare. Selain makanan berbuka puasa, Panitia Amaliyah Ramadan DPD Wahda Islamiyah Parepare juga membagikan beberapa paket Al-Quran sebagai bentuk upaya mendukung pemerintah dalam pengentasan buta aksara. Lebih lanjut, Ustadz Zuljalali wal Ikram menjelaskan bahwa tim Panitia Amaliyah Ramadan DPD Wahda Islamiyah Parepare tidak hanya membagikan makanan berbuka puasa, namun juga memiliki beberapa program-program keumatan berupa pembagian sembako bagi yang membutuhkan, pemberian kado untuk dai, dan pemberian kado untuk anak yatim. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk menumbuhkan rasa kepedulian siswanya kepada kaum duafa, UPTD SD Negeri 3 Parepare membagikan ratusan paket sembako dan juga mengajak anak-anak yang kurang beruntung berbelanja pakaian lebaran. UPTD SD Negeri 3 Kota Parepare kembali menggelar Amaliyah Ramadan dengan anjang sana ke panti asuhan dan kaum duafa. Dalam anjang sana kali ini, UPTD SD Negeri 3 Kota Parepare juga berbagi sembako dan takjil pada Sabtu 24 April 2021. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 3 Amrihim mengatakan kegiatan Amaliyah Ramadan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para guru dan siswa menjadi dermawan bagi sesama. Senada yang dikatakan oleh Koordinator Anjang Sana UPTD SD Negeri 3 Hamka Taking, untuk itu kegiatan tersebut dilakukan rutin setiap tahunnya. Bagaimana guru dan siswa ada keinginan untuk menyumbang, berdonasi untuk sesama manusia yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan dalam hal ini orang anak panti asuhan, jompo, seperti itu. Kami berharap keadaan pandemi yang seperti ini tidak membuat kita untuk tidak berbagi. Malah momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai semangat untuk berbagi kepada yang lain. Dalam anjang sana kali ini, UPTD SD Negeri 3 Kota Parepare menyalurkan lebih dari 300 paket sembako. Selain itu juga pihaknya sekaligus mengajak anak yatim piatu berbelanja pakaian baru. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan apel sebagai peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Apel kesiapsiagaan ini ditandai dengan mengajak para petugas melakukan pemukulan kentongan dan membunyikan sirine. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan apel sebagai peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Melalui HKB menjadi wadah dan upaya dalam membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana. Apel kesiapsiagaan ini ditandai dengan mengajak para petugas melakukan pemukulan kentungan dan membunyikan sirina. Kepala Pelaksana BPBD Parepare Rusli menguraikan penggunaan kentungan atau alat tradisional bunyian dari bambu tersebut masih dilestarikan, mengingat fungsinya masih sangat relevan dengan kondisi masa kini.
Hari ini apa yang dilaksanakan? Ya, jadi khusus untuk hari ini dan serentak seluruh Indonesia pada tanggal 26 April setiap tahunnya itu dilakukan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Khusus untuk Kota Parepare pada hari ini kita melaksanakan apel sekaligus melaksanakan simulasi bunyi-bunyian yang menandakan bahwasanya bunyi ini ada kejadian pada saat itu. Itu tadi kenapa sih menggunakan gentongan itu? Iya. Gentongan ini secara tradisional ini yang menghubungkan dari satu warga ke warga lainnya, karena pada saat itu pada zaman dahulu kan belum ada belum canggih lah istilahnya, makanya penduduk atau masyarakat setempat yang mengalami musibah pada saat itu itulah yang serentak mereka bunyikan, saling nyambung bahwasanya bunyi ini adalah bunyi bahaya, bunyi ini adalah bunyi di mana masyarakat harus mengambil tempat untuk menyelamatkan dirinya. Itu mau tradisional juga melestarikan juga. Iya. Dan sebenarnya ini bunyi-bunyian kalau secara pribadi tetap sebenarnya harus dilakukan pada saat sekarang ini. Karena kenapa? Bila ada bencana, otomatis jaringan terputus. Ya. Kalau bunyi-bunyian ada bencana tetap bunyi. Oke, siap. Berapa personel Pak semua ini? Ya, berapa personel yang dilibatkan dan dari mana saja? Boleh? Iya, sesuai undangan itu hampir 200 lebih personel kita libatkan dari unsur TNI Polri, dari teman-teman call center, pemadam, teman-teman relawan dan orari. Pak, ini terakhir Pak. Ini kan saat ini masih cuaca ekstrem Pak ya. Ini bencana apa sih yang akhir-akhir ini terjadi untuk wilayah Kota Parepare sendiri? Iya. Khusus untuk ke depan, karena kita lihat perubahan cuaca sudah memasuki Marau, kami mengharapkan kepada masyarakat tetap disiplin, tetap memperhatikan pada saat memasak, apalagi ini kan musim bulan puasa, ya kelistrikannya juga tetap diperhatikan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.